Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran elektronika analog 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian aplikasi dioda bagian yang kedua. Kalau pada bagian yang pertama di pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa aplikasi rangkaian dioda, diantaranya ada clipper, clamper, dan detektor puncak. Maka pada kesempatan kali ini di bagian yang kedua kita akan fokus pada rangkaian aplikasi dioda untuk power supply, di mana di situ kita akan membahas tentang penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Selain itu kita juga akan membahas beberapa aspek lain terkait dengan power supply. Ini adalah diagram blok power supply yang kalau kita lihat di bagian yang pertama itu ada transformer untuk menurunkan tegangan menjadi tegangan yang lebih rendah, tetapi tegangannya masih berupa tegangan AC ya. Kemudian di blok yang kedua itu terdapat rectifier atau penyearah. Nah, disinilah nanti dioda ya berperan untuk diaplikasikan sebagai penyearah. Nah, kemudian terdapat filter untuk memberikan tegangan ripple yang lebih kecil, dan juga akan lebih baik kalau ditambahkan adanya regulator untuk menghasilkan tegangan yang lebih stabil. Dari sisi bentuk gelombangnya kita melihat di sini sebelum rectifier atau penyearah itu masih berupa AC, ada siklus positif dan negatif. Nah, setelah melewati rectifier maka siklusnya yang ada hanyalah siklus positif saja, sehingga sini sudah menjadi tegangan DC. Nah, kemudian setelah diberi filter maka ripple-nya itu semakin kecil, dan setelah diberikan regulator tegangannya menjadi lebih stabil. Nah, kita akan membahas di bagian yang pertama adalah penyearah setengah gelombang. Di sini ditunjukkan rangkaian penyearah setengah gelombang ya, di mana terdapat satu dioda dan satu resistor beban, yang mana ketika sumber ya, dari gelombang AC-nya itu berada pada siklus positif, maka dioda akan berperilaku seperti saklar yang tertutup seperti ini ya, di gambar yang B, sehingga tegangan pada beban, pada resistor beban itu akan sama dengan pada sumber. Sedangkan kalau kita gunakan katakanlah misalnya diodanya dengan pendekatan kedua, maka di sini akan sama dengan tegangan sumber tetapi berkurang sebesar 0,7. Kemudian pada saat siklus negatif maka diodanya akan berperilaku seperti saklar yang terbuka atau open seperti pada gambar C. Nah, di sini berarti tegangan beban akan sama dengan 0. Bentuk gelombang output kalau kita lihat, karena dia hanya mengalirkan sinyal dari input itu di sisi siklus yang positif dan tidak mengalirkan yang siklus negatif, maka kita lihat bentuk outputnya seperti ini. Gelombang outputnya seperti ini, hanya terambil yang positif. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan dioda ideal, maka V output ya, bagian puncaknya ini, output puncak itu akan sama dengan di sini input yang puncak.
Ya, puncak dari output akan sama dengan puncak input kalau kita gunakan pendekatan ideal. Tetapi kalau kita gunakan pendekatan kedua, maka outputnya, puncak dari outputnya ini akan sama dengan puncak dari input dikurangi 0,7. Nah, ini untuk sinyal setengah gelombang. Kemudian berapakah nilai DC-nya? Nilai DC suatu sinyal itu sama dengan nilai rata-rata dari sinyal tersebut. Nah, nilai inilah yang nanti akan tampil pada pengukuran tegangan dengan menggunakan voltmeter DC. Nah, karena kita di slide sebelumnya itu membahas tentang penyearah setengah gelombang, maka kita lihat pada sinyal setengah gelombang berapakah nilai DC-nya. Jadi saya lihat secara langsung ya, setelah melalui perhitungan nilai rata-rata diperoleh bahwa VDC-nya itu adalah tegangan puncak dibagi dengan pi. Pi-nya ini adalah 3,14 ya. Atau bisa kita dekati dengan bahwa tegangan DC-nya atau nilai DC-nya adalah 0,318 dikalikan dengan puncaknya, nilai puncaknya. Kemudian bagaimana dengan frekuensinya? Karena tiap siklus gelombang input itu menghasilkan satu siklus gelombang output, maka frekuensinya akan sama dengan frekuensi input. Anda bisa lihat di sini ya. Di sini kan satu gelombang itu di sini. Atas kemudian bawah. Oke, ini adalah satu gelombang. Nah, di sini juga satu gelombangnya dibatasi ketika ke atas dan kemudian 0 sampai kembali ke atas. Nah, ini adalah juga satu gelombang, satu periode. Jadi karena periodenya sama, maka frekuensinya juga sama. Oke, selanjutnya kita melihat penyearah gelombang penuh. Pada bagian yang pertama ini kita lihat penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dua dioda. Nah, untuk penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dua dioda, kita memerlukan transformer dengan center tap ya, seperti ini. Transformer dengan center tap. Jadi ini kan center tapnya ya. Oke. Nah, kemudian pada saat siklus positif, nah ditunjukkan di gambar yang B di sini. Anda lihat, perhatikan gambar B. Pada saat siklus positif, arusnya itu mengalir melalui D1 karena dia terkena forward bias ya. Kemudian melewati RL dengan positifnya di atas ya. Kemudian kembali ke ground melalui center tap. Ground pada sekunder melalui center tap. Kemudian ketika siklus negatif, Anda perhatikan gambar yang C, siklus negatif, nah, arusnya itu kan di bawah berarti positif ya, karena siklusnya negatif, itu melalui D2, kemudian ke atas ya, di sini ke atas gitu ya. Kemudian ketemu dengan RL dan positifnya di atas, bagian RL yang atas terlebih dahulu, sehingga positifnya di atas. Nah, akibatnya di sini kita melihat bahwa baik siklus positif ataupun siklus negatif menghasilkan output yang sama-sama positif pada RL. Sehingga kalau digabungkan ya, siklus positif ataupun negatif menghasilkan output yang seperti ini ya, tergabung. Jadi ketika positif dia outputnya juga positif, ketika negatif outputnya juga positif. Ini yang tegangan yang kita dapatkan di RL. Di sini Vout-nya. Ini adalah Vout-nya. Nah, kalau kita gunakan pendekatan kedua untuk lebih mendekati praktisnya ya, maka ketegangan puncaknya, tegangan puncak dari output ini, jadi puncaknya itu nilainya sama dengan puncak dari tegangan input yang ada pada sekunder transformer ini dikurangi 0,7. Nah, bagaimana dengan nilai DC dan frekuensi pada penyearah gelombang penuh? Nah, yang jelas karena di slide sebelumnya kita melihat bahwa sinyal gelombang penuh itu 2 kali dibandingkan setengah gelombang. Kalau lihat, kalau setengah gelombang kan hanya satu, cuman
sini gitu ya, terus kemudian di sini. Nah, kalau gelombang penuh kan ini juga ada. Yang tadinya kalau di setengah gelombang itu 0, di gelombang penuh juga ada gelombang positifnya. Sehingga karena dia dua kali, maka dengan cara yang mudah kita bisa dapatkan bahwa nilai DC-nya itu adalah 2 kali puncak tegangan, nilai puncak gitu ya, dibagi dengan pi. Kalau yang searah kan nggak pakai 2 kali ya, hanya BP dibagi dengan pi. Nah, karena gelombang penuh ini 2 kalinya, maka ini juga kita kalikan 2 kali. Atau kalau dihitung, didekati gitu, bisa gunakan pendekatan nilai ini ya, 0,636 kali PP. Kemudian karena juga setiap siklus ya, positif dan negatif itu memberikan siklus positif pada output, maka frekuensinya akan menjadi 2 kalinya. Kita lihat di sini bahwa di sini inputnya kan positif sama negatif gitu kan, di sini. Itu periodenya. Nah, kalau di sini periodenya hanya di sini sampai di sini. Jadi yang tadinya itu setengahnya di sini menjadi 1 periode. Jadi 1 periode di sini akan sama dengan 2 periode di sini. Sehingga frekuensinya juga akan menjadi 2 kalinya. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang penyearah jembatan. Ini juga merupakan penyearah gelombang penuh, tetapi dengan menggunakan konfigurasi tertentu sehingga kita tidak harus menggunakan transformer yang menggunakan center tap. Konfigurasinya seperti ini. Jadi ada 4 dioda, ada 4 dioda yang disusun sedemikian rupa seperti ini. Nah, ketika nanti siklus positif di sini ya, sisi input dari rangkaian penyearahnya siklus positif, maka arusnya itu akan melalui D1, kemudian ke RL gitu ya, terus kemudian ke ground lewat sini, kemudian masuk ke D2 dan kembali ke input. Kemudian ketika siklus negatif, kita lihat di sini di gambar yang C, ketika siklus negatif mulai dari bagian transformer yang bawah, kemudian masuk ke D4, masuk ke RL sama-sama dari atas, kemudian masuk ke ground, kemudian ke D3 dan kembali ke transformer input, ke bagian transformer output atau bagian input dari penyearah. Nah, artinya kita melihat di sini kalau digabungkan antara siklus positif dan negatif, kita dapatkan di RL itu sama-sama menghasilkan tegangan positif, yaitu positifnya di atas. Sehingga kalau digabungkan maka bentuk sinyal outputnya sama dengan penyearah gelombang penuh seperti ini. Nah, kalau kita lihat sama ya outputnya, tetapi punya kelebihan, yaitu bahwa kita tidak memerlukan transformer yang mengharuskan adanya center tap. Jadi meskipun nanti transformernya tidak center tap, ya kita tetap bisa menggunakan. Jadi itu kelebihannya. Kemudian yang kedua bahwa keseluruhan tegangan sekunder, yaitu tegangan pada sisi sekunder dari transformer itu dapat digunakan. Kalau pada gelombang penuh yang hanya menggunakan 2 dioda kan separuh-separuh ya, dibagi oleh center tap. Tetapi di sini bisa keseluruhannya digunakan. Nah, kemudian tapi ada kelemahannya juga ya, kekurangannya gitu ya. Karena kita menggunakan 4 dioda dan arusnya tadi setiap siklus baik positif atau negatif itu melewati 2 dioda. Seperti ini tadi kita lihat ya. Nah, ini kan melewati 2 dioda. Baik yang positif ataupun negatif itu melewati 2 dioda. Maka nanti puncak dari tegangan outputnya itu tidak sama dengan ketika menggunakan 2 dioda pada penyearah gelombang penuh 2 dioda dengan center tap ya. Karena kalau sebelumnya itu kan hanya dikurangi 0,7. Nah, karena di sini melewati 2 maka akan dikurangi 1,4. Oke. Selanjutnya bagaimana nilai DC-nya dan frekuensinya? Ya, karena
nilai DC-nya itu sama dengan gelombang penuh dan ini merupakan gelombang penuh, ya berarti dia akan memiliki nilai sama dengan gelombang penuh pada umumnya, yaitu 2 Vp dibagi dengan V, atau bisa didekati dengan 0,636 kali Vp. Ya, ingat ya, Vp-nya ini adalah Vp dari gelombang output. Vp dari gelombang output, ya. Bukan Vp dari input. Kalau Vp output kan nanti sudah dikurangi dengan 1,4. Nah, kemudian frekuensi sinyal outputnya bagaimana? Frekuensinya ya sama dengan gelombang penuh, yaitu 2 kali gelombang inputnya. Nah, karena adanya beberapa keuntungan seperti yang diuraikan pada slide sebelumnya, maka penyearah jembatan ini lebih banyak digunakan daripada penyearah gelombang penuh biasa dengan menggunakan 2 dioda. Oleh karena itu, karena banyak digunakan, maka ada juga penyearah jembatan itu yang sudah dijual dalam satu piranti atau satu komponen penyearah jembatan, ya, yang disatukan dalam satu kemasan seperti ini. Nah, ini contoh kemasan untuk piranti atau komponen penyearah jembatan, di mana di dalamnya ini terdapat 4 dioda, terdapat rangkaian penyearah jembatan dengan 4 dioda. Dan ukurannya juga macam-macam gitu ya, tergantung dari arusnya. Selanjutnya kita membahas di blok yang berikutnya dari rangkaian power supply, yaitu filter kapasitor input. Rangkaiannya seperti ini. Di sini Anda dicontohkan untuk penyearah setengah gelombang, ya. Di sini ada kapasitor sebelum resistansi output atau resistansi beban, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika siklus positif, kapasitor itu akan terisi. Nah, setelah sampai puncak dan tegangannya itu turun, maka supply ke beban itu akan dibantu oleh tegangan yang tersimpan pada kapasitor. Karena dia inputnya sudah turun, maka tegangan pada kapasitor ini juga makin lama makin turun, seperti yang digambarkan pada grafik ini. Gambar ini yang berupa garis hitam, ini merupakan outputnya. Nah, kalau kita menginginkan penurunan itu tidak terlalu cepat sehingga menghasilkan tegangan yang tidak terlalu turun, maka kita harus mengatur, ya, memilih sedemikian rupa nilai C-nya sehingga konstanta waktu RL dikalikan dengan C-nya, ini RL ini, nilai RL dikalikan dengan C-nya itu jauh melebihi periode gelombangnya. Anda bisa gunakan faktor 100 kalinya misalnya. Kemudian ini sebagai catatan, nanti kapasitornya digunakan adalah jenis polar, ya. Dan karena jenis polar berarti kita harus memperhatikan mana kaki yang positif dan mana yang kaki negatif dari kapasitor. Kaki yang positif itu dihubungkan dengan keluaran dari katoda dioda. Nah, ini bagian yang B tadi, ini adalah ketika kita gunakan rangkaian penyearahnya setengah gelombang, dan yang di sini ketika gunakan gelombang penuh. Ingat, kita lihat di sini kalau kita menggunakan gelombang penuh, maka belum sampai terlalu turun tegangan dari kapasitornya, sudah disusul dengan supply tegangan berikutnya dari input. Kalau di sini akan masih agak lama. Jadi inilah diantara kelebihan lain dari rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, bagaimana kita menghitung posisi atau berapa banyak turunnya tegangan pada filter? Kita lihat di slide sebelumnya, ya. Berapa banyak di atas ini perbedaan antara Vp dengan tegangan paling rendah dari outputnya. Nah, itu dikenal dengan tegangan ripple. Nah, tegangan ripple bisa diukur dengan persamaan ini atau dihitung dengan persamaan ini.
seperti ini, yaitu PP dari output ya, jangan lupa puncak dari output dikali dalam kurung 1 dikurangi E pangkat minus T dibagi RLC. T adalah waktu kapasitor terdischarge, dan ini ada pendekatan ya. Kalau misalnya setengah gelombang, T-nya adalah 16,17. Kemudian untuk yang gelombang penuh, T-nya adalah 8,33 milisecond. Nah, sehingga kalau ini persamaan ini bisa juga didekati dengan menggunakan persamaan ini, di mana tegangan ripple itu adalah I dibagi F kali C. I itu adalah arus beban, F itu adalah frekuensi ripple-nya. Jadi kalau setengah gelombang berarti sama dengan gelombang inputnya. Kalau gelombang inputnya adalah berupa frekuensi gelombang dari jala-jala, katakanlah misalnya 60 Hz, maka di sini frekuensi ripple-nya juga sama dengan 60 Hz. Tapi kalau misalnya rangkaian yang digunakan adalah penyearah gelombang penuh, maka menjadi 2 kalinya ya, jangan lupa, yaitu 120 Hz. Sedangkan C itu adalah nilai dari kapasitor filternya. Jadi artinya kalau kita mengatur nilai C itu lebih besar, maka kita lihat ini nilainya adalah kebalikan daripada tegangan ripple-nya. Jadi tegangan ripple itu akan makin kecil kalau C-nya kita buat lebih besar. Ini artinya kita bisa mengatur kalau mau ripple berapa, maka C-nya bisa kita atur, kita pilih ya, sesuai dengan desain kita. Oke, selanjutnya ini adalah soal latihan. Jadi ada rangkaian penyearah dan filter kapasitor. Yang di nomor 1 ini adalah setengah gelombang ya, rangkaian penyearah setengah gelombang dan kapasitor input ya, filter kapasitor input sebesar 100 mikrofarad. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapa tegangan DC dan tegangan ripple dari rangkaian ini. Kemudian yang nomor 2 masih dengan perintah yang sama, yaitu mencari nilai tegangan DC dan ripple, tapi untuk rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda dan transformer shuttle tap. Kemudian nanti yang nomor 3 ini adalah menggunakan rangkaian penyearah jembatan. Sama, yang diminta adalah menghitung nilai DC dan tegangan ripple. Setelah itu, setelah Anda peroleh, Anda diminta untuk membandingkan dari nomor 3 ini dengan hasil jawaban dari nomor sebelumnya. Oke, sebelum menutup pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah tentang peak inverse voltage. Artinya ini adalah kita melihat berapa sih tegangan maksimum pada dioda yang sedang tidak terkonduksi atau dioda yang sedang off. Artinya pada saat siklus ketika dia tidak dilewati arus gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kita harus memperhatikan berapa tegangannya gitu ya pada dioda tersebut ya, ketika dia posisinya adalah inverse, di mana yang positif adalah bagian katoda, yang negatif adalah bagian anoda, itu berapa nilainya. Karena dari situ kita akan menentukan berapakah tegangan breakdown dari dioda yang dipilih. Jangan sampai kita memasang dioda yang memiliki tegangan breakdown lebih kecil daripada peak inverse voltage atau PIV. Soalnya nanti pada saat siklus tertentu ya, maka dia akan mendapatkan tegangan inverse begitu ya, tegangan reverse begitu ya, yang sama dengan PIV. Nah, tergantung dari jenis penyearahnya, maka tegangan inverse pada dioda yang sedang tidak terkonduksi itu bisa kita lihat di sini. Pada gambar A itu adalah ketika kita gunakan penyearah setengah gelombang dan kapasitor input di sini. Nah, kondisi puncaknya atau maksimumnya itu ketika sedang siklus negatif.
pada saat sedang siklus negatif ini kan terkena tegangan reverse ya, terbalik dia. Positifnya di sini, di bagian katoda. Nah, berapakah tegangan ini? Kita lihat di sini. Di rangkaian sebelumnya itu ada dioda. Sorry, bukan sebelumnya, tapi setelahnya itu ada dioda. Ada kapasitor ya. Ada kapasitor yang sudah menyimpan tegangan. Anggaplah maksimum dia adalah VP. VP sesuai dengan inputnya ya, dari sekunder transformer. Nah, ketika siklusnya negatif di sini di input, berarti positifnya di bawah. Ini kan dia akan menjadi perjumlahan dari tegangan yang ada pada kapasitor dan siklus negatifnya. P puncak dari siklus negatifnya. Sehingga nanti maksimum di sini itu adalah besarnya 2 pp. Jadi tegangan inverse maksimum di dioda dengan setengah gelombang itu adalah 2 kali pp atau tegangan puncak dari inputnya. Oleh karena itu kita harus memilih di sini ya, tegangan breakdown-nya lebih besar daripada 2 pp. Nah, kalau pada penyearah gelombang penuh ataupun pada jembatan, kita lihat di sini ya, ketika di siklusnya negatif dia akan lewat sini terus kemudian ke sana, ke arah kapasitornya yang di sini ya, yang lanjutannya. Sehingga di sini ya maksimum akan sama dengan plus pp. Dan di sini juga plus sama dengan plus pp ya. Jadi dia lewatnya lewat sini. Sehingga tegangan yang terasakan oleh dioda yang sedang off ini, yang sedang terkena inverse voltage ya, itu sama dengan VT. Begitu juga pada rangkaian jembatan. Nah, oleh karena itu pada penyearah gelombang penuh ataupun penyearah jembatan kita mendapatkan PIV-nya atau peak inverse voltage-nya itu adalah sebesar VP. Itulah yang menjadi batasan untuk memilih dioda dengan tegangan breakdown tertentu. Selanjutnya hal yang kedua yang perlu kita lihat adalah bahwa fenomena yang terjadi ketika pada saat power supply itu dinyalakan, itu kan awalnya kapasitor itu kan kosong. Nah, sehingga ketika awal dinyalakan itu kan kapasitor yang kosong itu membuat arus mengalir itu sangat besar karena dia langsung harus terisi segera kan gitu ya. Jadi dia akan menarik arus yang sangat besar yang mana nanti arusnya itu perlahan-lahan seiring dengan naiknya tegangan yang tersimpan pada kapasitor akan menurun gitu ya. Nah, pada saat awal ketika dinyalakan itu, ketika kapasitor ya sedang kosong, itu akan mengakibatkan adanya semacam lonjakan arus yang cukup besar ya, untuk mengisi kapasitor yang masih kosong. Maka di sini ketika kita memilih dioda harus memperhatikan dioda yang memiliki surge current yang besar. Surge current itu adalah arus maksimum yang mampu dilewatkan pada dioda ya, ketika ada lonjakan arus ya. Surge current itu kan arus lonjakan gitu ya. Nah, atau cara lain, kalaupun kita misalnya tidak menggunakan teknik itu, memilih dioda dengan surge current yang cukup besar, kita juga bisa menambahkan namanya adalah resistansi surge ya, resistansi surge. Nah, resistansi surge ini gunanya adalah untuk menghambat arus yang menuju untuk mengisi kapasitor, untuk mengisi kapasitor yang masih kosong. Sehingga meskipun pada saat awal dinyalakan kapasitornya kosong, dengan adanya resistansi di sini ya, ini cukup kecil saja, tidak usah terlalu besar ya, cukup kecil saja sehingga nanti arus yang hilang di R ini juga kecil gitu ya, cukup kecil saja. Yang penting tidak mengakibatkan lonjakan yang terlalu besar untuk mengisi kapasitor gitu ya, sehingga adanya surge current yang akan melewati dioda itu juga akan menjadi lebih kecil. Oke, itu dua hal yang kita
perlu perhatikan ya, di bagian akhir ini, yaitu surge resistor dan peak inverse voltage. Oke, saya kira itu saja materi kita tentang aplikasi dioda yang kedua, yaitu sebagai rangkaian penyearah. Dan di slide terakhir ini ada tabel perbandingan di antara ketiga penyearah tersebut. Ya, Anda bisa lihat ini sebagai rangkuman gitu dari materi-materi sebelumnya. Baik, saya kira itu saja apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.